Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada peserta magang Inbio dan juga peserta Science in Update pada hari ini. Saya Kak Irina Sherin Queen Ferendi, peserta magang internship Inbio ya 2024 akan membawakan materi dan juga sharing discussion terkait tema atau topik bioinformatika dalam mendukung kegiatan konservasi tumbuhan. Nah, untuk Science in Update pada kali ini dengan topik konservasi tumbuhan ini, saya menggunakan atau berdasarkan dari dua artikel utama ya, dan juga beberapa artikel penunjang dalam membuat presentasi dan untuk sharing discussion pada hari ini. Oke, setelah mendengar bioinformatika dalam mendukung kegiatan konservasi tumbuhan ini, mungkin dari teman-teman akan muncul em, kata-kata yang muncul di benak teman-teman itu mungkin bioinformatika, terus konservasi, lalu juga ex situ dan juga in situ. Nah, untuk bioinformatika, untuk kata-kata bioinformatika tersendiri, untuk teman-teman mungkin sudah lebih paham juga ya untuk bioinformatika karena ini di Inbio juga. Nah, untuk bioinformatika sendiri ini adalah cabang ilmu yang menggabungkan antara bidang biologi dan juga dengan teknologi informasi yang khususnya bisa digunakan dalam hal penyimpanan dan juga analisis, terus penggunaan data biologis. Nah, tujuan utama dari bioinformatika ini itu untuk memahami data biologis yang kompleks seperti urutan DNA, protein, dan juga data materi genetik lainnya atau data genomik lainnya. Nah, biasanya untuk bioinformatika ini menggunakan pendekatan statistik dan juga komputasional. Nah, lalu apa sih hubungannya bioinformatika dengan konservasi gitu ya? Nah, tadi kan setelah mengetahui urutan DNA dan data genomik lainnya, itu dapat dilihat pada masing-masing organisme, sehingga dapat ditingkatkan konservasi untuk organisme-organisme tertentu atau untuk spesies tertentu. Nah, konservasi sendiri itu apa sih? Nah, konservasi itu secara singkatnya ya atau ringkasnya itu konservasi seperti perlindungan atau pelestarian ya. Konservasi itu ada beberapa ya, ada konservasi tumbuhan, hewan, dan juga alam atau komponen-komponen lainnya. Nah, ini apa hubungannya lagi nih dengan ex situ dan juga in situ? Nah, untuk konservasi ini kan dibagi menjadi dua bentuk ya, secara umumnya. Nah, ini ada konservasi secara ex situ dan juga konservasi secara in situ. Nah, kalau ex situ itu yang di luar habitat, pelestarian atau perlindungannya itu di tempat asing, tempat yang baru. Kalau in situ ya kebalikannya, di tempat habitatnya. Nah, untuk yang ex situ dan in situ ini mungkin tidak terlalu saya bahas lagi ya, karena untuk bioinformatika dalam konservasi saja secara umum. Namun kalau untuk artikel yang pertama itu akan berkaitan dengan ex situ. Baik. Nah, untuk di artikel pertama ini yang berjudul Introduksi Teknik Bioinformatika dalam Mendukung Kegiatan Konservasi Ex situ Tumbuhan Langka di Kalimantan Selatan ini, melihat atau penelitinya melihat ke daerah Kalimantan ini yang seharusnya kan merupakan tempat atau kawasan sumber daya hayati dan juga keanekaragaman genetik yang tinggi. Tapi dengan adanya bencana alam seperti deforestasi lahan, konservasi lahan, bencana alam seperti kebakaran hutan, dan lain-lain itu merupakan penyebab terbesar ya untuk ancaman punahan dari spesies. Nah, contohnya di bawah ini ada beberapa contoh spesies yang terancam punah. Ini ada dari durian ya yang kebanyakan itu ada Durio dulcis,
Duriocutegensis, Duryotestudinarum, dan lain-lain. Nah, ada yang masih spesiesnya itu tergolong rentan ya atau vulnerable, dan juga ada yang near threatened. Nah, untuk spesies-spesies ini itu terancam punah dari data IUCN 2020. Baik. Nah, itu tadi ada ancaman-ancaman, beberapa ancaman seperti bencana alam dan juga contoh-contoh spesies yang terancam punah. Nah, padahal di sana itu juga ada Kebun Raya Banua (KRB) yang difungsikan untuk mengelola kegiatan konservasi ex situ berbagai tumbuhan langka, juga sebagai tempat edukasi dan wisata yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, KRB ini mempunyai dua kendala utama dan juga ada beberapa kendala lainnya. Nah, kendala utamanya itu yang pertama terbatasnya pendataan dan karakterisasi koleksi tumbuhan langka yang ada di lokasi selama ini. Lalu yang kedua, lemahnya atau kurangnya kapasitas SDM atau sumber daya manusia ya untuk pegiat konservasi di KRB dan dalam mendeterminasi dan menelusuri kekerabatan genetik tumbuhan langka berdasarkan basis data teknologi informasi bioinformatika. Nah, dari kendala-kendala ini bisa dilihat urgensi penggunaan teknik bioinformatika dalam dunia tumbuhan ya. Salah satunya untuk konservasi tumbuhan. Nah, yang pertama, kendala pertama, kenapa bisa terbatasnya pendataan dan karakterisasi koleksi tumbuhan langka yang ada selama ini gitu. Karena di dalam pendataannya ini masih lebih banyak menggunakan karakterisasi atau karakteristik morfologi dan juga pendataan dengan morfologi, penandaan morfologi, bukan dengan bioinformatika, dengan materi genetik, sehingga uh, kur, kurang bisanya untuk meningkatkan konservasi gitu. Nah, kenapa bisa adanya kurangnya atau terbatasnya pendataan secara bioinformatika dan juga secara materi genetiknya itu dikarenakan kurangnya sumber daya manusianya yang kurang atau kurang pengetahuan terkait basis data teknologi informasi atau bioinformatika. Baik. Nah, dari artikel yang pertama ini bisa diketahui bahwa urgensi dari teknik bioinformatika dalam dunia tumbuhan saat ini diperlukan, salah satunya untuk konservasi tumbuhan. Baik. Oke, untuk ini bioinformatika dalam pemuliaan tanaman. Nah, kenapa pemuliaan tanaman? Nah, pemuliaan tanaman ini merupakan salah satu upaya ya dalam konservasi tumbuhan atau perlindungan dan pelestarian tumbuhan. Nah, pemuliaan tanaman ini bisa menciptakan bibit unggul, juga seperti ketahanan terhadap penyakit dan juga lain hal semacamnya ya. Oke, baik, baik. Untuk bioinformatika ini dapat digunakan sehingga mendapatkan bibit yang hasilnya dengan mutu tinggi dan juga tidak rentan terhadap penyakit. Nah, pemuliaan ini berbantuan genom merupakan strategi yang efektif dan ekonomis sehingga banyak diterapkan dalam pemuliaan tanaman. Nah, berkat teknologi yang ada pada saat ini, sejumlah besar data ini dirilis terus-menerus dan juga diunggah pada database tertentu. Nah, database itu bisa digunakan untuk karakterisasi dan juga
konservasi tumbuhan. Oke, di sini bisa dilihat ya. Sebentar. Nah, di sini bisa ya tidak resisten lagi terhadap penyakit dan juga meningkatkan teksturnya diperbaiki, warnanya warnanya dan kemampuan fotosintesisnya ditingkatkan dan lain sebagainya macamnya ya. Nah, salah satunya di sini ada ada peningkatan fotosintesis ya, bisa diukur dari gambar luas daun. Ini bisa diukur dengan teknik bioinformatika. Baik, untuk yang ini merupakan penerapan bioinformatika dalam penelitian ketahanan penyakit tanaman dan berbagai tekanan abiotik. Oke, untuk di sini bisa dilihat pada gambar ini secara singkat ya. Oh ya, sebelumnya tadi kelupaan sepertinya ya. Untuk yang Oh ya, untuk yang ini tuh tadi pengaruh sudut daun ya. Sudut daun dan juga luas daun terhadap tanaman ini memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk aktivitas tanaman, salah satunya untuk fotosintesis. Nah, dengan adanya peningkatan fotosintesis juga bisa mengurangi kerentanan terhadap berbagai penyakit. Ya, kenapa bisa sudut tanaman atau sudut daun atau luas daun itu bisa mempengaruhi dari fotosintesis dan juga aktivitas tumbuhan. Nah, gimana sih caranya bioinformatika bisa melihat pengaruhnya tersebut? Nah, yang pertama itu ada analisis citra ya, dan juga pengolahan gambar. Nah, dengan pengolahan gambar di teknik bioinformatika dengan website atau aplikasi tertentu ini bisa melihat secara tepat gitu dari fotosintesis dan juga aktivitasnya. Nah, dengan bioinformatika ini juga dengan luas daun dan lain sebagainya, itu juga bisa memprediksi dari faktor-faktor dari aktivitas atau fotosintesis tanaman yang kurang atau cukup baik gitu. Nah, dari bioinformatika ini lalu juga bisa dilihat untuk data genomik dari tanaman dan juga bisa disesuaikan sehingga bisa disesuaikan kepada peneliti untuk diciptakan bibit yang unggul. Baik, selanjutnya untuk penerapan bioinformatika dalam penelitian ketahanan penyakit tanaman dan berbagai tekanan abiotik. Dan di sini ini ada gambar kondisi cahaya tinggi atau kekeringan yang merupakan gangguan dalam siklus Calvin. Nah, beberapa faktor ketahanan tanaman ini dan juga pengaruhnya, tanaman ini kan terus-menerus dalam lingkungan terkena atau diberi tekanan atau ancaman abiotik dan juga biotik. Nah, toleransi terhadap tekanan biotik dan juga abiotik ini dikendalikan oleh masing-masing dari tumbuhan yang mempunyai uh, materi genetiknya tersendiri. Lalu di bawah ini seperti gambar di atas ini ya. Di atas keterangan ini ada gambar kekeringan eh, sebagai dampak gangguan dari siklus Calvin yang merupakan kondisi stres suhu. Di sini ada kondisi stres suhu, tingkat stabil, regulator imun. Nah, dia memiliki regulator imun nukleositoplasma yang meningkatkan penyakit dan juga menyebabkan defisiensi pitoksalin 4. Nah,
Untuk fitoksalin 4 ini apa? Nah, tadi kan awalnya itu disebabkan oleh suhu yang kurang dan juga kurang optimal ya, kurang optimum, terlalu rendah dan juga terlalu tinggi. Itu fitoksalin itu apa? Fitoksalin itu merupakan gen yang terlibat dalam biosintesis em, senyawa kimia yang ada pada tanaman. Nah, fitoksalin ini juga berperan dalam metabolisme tumbuhan, sehingga bisa menyebabkan eh, kurang apa namanya kurangnya kurangnya terlalu rentan terhadap penyakit gitu. Nah, lalu untuk di tanaman ini juga biasanya punya viroid kerisan ya, yang bisa menyerang daun dan juga sel yang ada di apikal atau pucuk gitu. Nah, kurangnya CSVD ya tadi viroid kerisan ini juga terbukti bisa menjadi penyebab tanaman itu bisa sensitif terhadap berbagai penyakit. Nah, di sini ada prediktor protein ketahanan penyakit tanaman RDRFPDR ya namanya, yang terbukti sensitif dan spesifik dalam mengidentifikasi protein DR. Nah, ini bisa dimanfaatkan dalam memprediksi protein ketahanan penyakit tanaman dan juga untuk teknik bioinformatika dalam pelestarian atau konservasi ya. Ya, tadi kan untuk pemulihan tanaman dan juga ketahanan Mohon maaf Kak, peningkatan. Kak Irina, mungkin kita karena keterbatasan waktu juga ya, nanti kita sambung waktu diskusi gitu mungkin ya. Oh ya, baik. Sebentar lagi, sebentar. Oke, silahkan. Satu slide. Oke, untuk yang slide terakhir ya mungkin di sini ada memprediksi ketahanan tanaman berdasarkan indikator utama ya. Yang pertama itu jaringan pengaturan molekuler yang mendasari ketahanan dan adaptasi terhadap stres dan juga teknologi seperti yang teman-teman juga pelajari ya, pengurutan dalam transkriptom dapat memberikan banyak informasi tentang ekspresi gen dan juga beberapa kelompok menggunakan analisis RNA sequence untuk menyelidiki perubahan transkripsi pada tanaman yang berbeda-beda tergantung pada tanaman, sehingga bisa disimpulkan bahwa em, urgensi dari teknik bioinformatika dalam dunia tumbuhan khususnya untuk konservasi itu sangat diperlukan ya. Nah, bisa dilihat dari pembahasan pada artikel pertama, yaitu kurangnya sumber daya manusia dalam mengetahui atau paham terkait bioinformatika untuk konservasi tumbuhan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan ke Kak Willy ya. Oke, terima kasih banyak Kak Karina atas materi yang sudah disampaikan. Jadi kita masuk ke sesi Q&A ya teman-teman. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau sharing kepada partisipan yang ingin sharing pengalamannya mungkin pernah penelitian di bidang bioinformatika untuk konservasi tumbuhan, dipersilahkan. Oke, kita sudah ada Kak Daniel yang angkat tangan. Kepada Kak Daniel, dipersilahkan. Halo, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya ke Kak Koi Koirina ya. Nah, yang Kakak sampaikan tadi dan dari judul topik yang saya lihat, Kakak kan judulnya itu tentang konsep penerapan bioinformatika untuk konservasi. Nah, terus awal-awal oke gitu. Terus setelah di saat beberapa terakhir saya cek itu pembahasannya sudah ke how to say sudah ke ini ya pemulihan tanaman. Nah, mungkin kita bisa diskusi ya terkait hal tersebut. Sebenarnya hubungan dari bioinformatika untuk konservasi dan pemulihan tanaman itu seperti apa ya kayak gitu. Karena kalau yang saya tahu, eh, ya kalau yang sependek yang saya tahu
pemulihan tanaman itu kan lebih ke bagaimana cara kita untuk menghasilkan tanaman baru yang lebih unggul gitu. Nah, sedangkan kalau konservasi kita ya menjaga yang udah ada, bukan membuat yang baru seperti itu. Nah, mungkin kita bisa diskusi terkait hal tersebut sebenarnya red line-nya atau batas-batasnya itu seperti apa. Itu sih, Kak. Terus yang kedua, terkait tadi ya yang untuk ketahanan abiotik yang bioinformatika itu sebenarnya itu berarti hanya untuk identifikasi protein atau reseptor saja ya Kak, atau ada yang lain juga, atau misalnya perlu sequencing juga kah atau yang lain yang digunakan sebagai toolsnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Daniel atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab Kak Irina. Ada dua pertanyaan ya tadi berarti. Yang pertama, Iya Kak. apa sih batasan ya batasan batasan untuk konservasi dan untuk pemulihan tanaman ya Kak tadi untuk eh, metode bioinformatika itu. Benar Kak. Baik, terima kasih. Tadi siapa yang saya? Izin menjawab ya, mungkin kalau ada kesalahan mungkin tolong dimaafkan dan juga bisa ditambah dari teman-teman yang lainnya ya. Untuk batasan ya, tadi yang pertama apa? Maaf, batasan dari bioinformatika untuk konservasi tumbuhan ya. Batasan Eh, dan hubungan. Ya, saya izin ulang ya Kak pertanyaannya. Jadi sebenarnya batasan atau perbedaan atau ya perbedaan lah sebenarnya antara pemulia bioinformatika untuk pemulihan dan konservasi itu seperti apa ya Kak? Karena sepanjang yang saya tahu itu dua hal yang berbeda. Namun di sini kan dibahas dalam satu topik yang sama seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak. Nah, untuk yang hari yang kali ini yaitu yang bioinformatika sebenarnya untuk konservasi tumbuhan ya. Tadi saya juga sedikit menambahkan untuk pemuliaan tanaman karena menurut saya itu untuk pemuliaan tanaman memang meningkatkan atau menciptakan ya, menumbuhkan spesies yang baru ya, menumbuhkan individu yang baru, tapi itu dari yang saya artikel-artikel yang saya baca, pemulihan tanaman juga merupakan salah satu konservasi tumbuhan. Karena konservasi tumbuhan itu meliputi perlindungan dan juga pelestarian, seperti ketahanan terhadap penyakit. Nah, misalnya salah satu tanaman atau tumbuhan itu diinjeksikan dengan materi genetik atau lain sebagai halnya ya, saya juga masih perlu cari lagi. Nah, itu dengan dengan metode seperti itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap berbagai penyakit sehingga bisa meningkatkan kelestarian dan juga perlindungan terhadap tumbuhan. Nah, kalau untuk pemuliaan tanaman ya, pemulihan tanaman tadi kan untuk menciptakan bibit unggul ya. Saya hanya sedikit menambahkan saja karena ingin memperlihatkan urgensi bioinformatika dalam dunia tumbuhan. Gitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan kedua, itu tadi apa ya? Boleh diulang kembali? Maaf, untuk pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua tadi terkait pihak peran bioinformatika untuk identifikasi atau untuk penelitian meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit berarti itu Oh, hanya untuk ini ya untuk identifikasi protein atau reseptor saja ya atau ada yang lain juga. ya. Kalau untuk yang pertanyaan kedua itu untuk identifikasi saja sebagai pendukung konservasi juga. Nah, dengan identifikasi dari materi genetik yang dimiliki itu kenapa bisa meningkatkan konservasi tumbuhan? Itu karena kan konservasi contohnya dari artikel yang saya baca di ini ya, kegiatan konservasi ex situ tumbuhan langka di Kalimantan Selatan ini bisa dengan adanya bioinformatika itu bisa mengidentifikasi dari materi genetiknya sehingga bisa ditentukan apakah sesuai lokasi baru
atau ya kawasan yang baru untuk maaf, melestarikan tumbuhan tertentu begitu. Apakah sebelumnya terjawab, Kak? Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi atau ditambahkan boleh. Baik, moderator, apakah diizinkan? Silakan Kak apabila mau ada feedback atau tambahan informasi. Baik, terima kasih ya. Nah, di sini mungkin kita bisa diskusi lebih panjang dikit lagi gitu. Nah, kalau terkait konservasi, eh, apa ya pemulihan tanaman itu untuk konservasi, mungkin dari saya sendiri secara personally itu masih kurang ini ya kurang paham karena setelah kakak jelaskan malah saya terpikir hal lain kayak gitu. Nah, tadi kan dibilang dari kakak sendiri kalau misalnya kakak juga memvalidasi bahwa pemulihan tanaman itu untuk menghasilkan tanaman baru yang mungkin memiliki sifat lebih unggul gitu. Nah, ketika ada tanaman baru yang let's say yang dia itu punya ketahanan terhadap penyakit yang lebih baik daripada yang lain kayak gitu. Jadi misalnya ada suatu spesies X yang dia itu awalnya dia tuh nggak tahan terhadap penyakit busuk batang anggapannya gitu. Nah, terus kita lakukan pemulihan tanaman, akhirnya kita silang-silangkan, akhirnya kita dapat nih yang dia itu punya karakter kuat atau tahan terhadap busuk batang. Nah, pada akhirnya ini kita akan menciptakan varietas baru terkait hal tersebut. Nah, ketika varietas baru dia itu sudah mulai eksis, maka varietas yang lama akan tenggelam. Nah, dengan hal tersebut berarti kita eh, jatuhnya pemulihan tanaman ini bukan konservasi lagi, karena pemulihan tanaman ini malah membuat tanaman aslinya itu menjadi tidak eksis atau menjadi tenggelam popularitasnya karena adanya tanaman yang baru yang memiliki sifat lebih unggul. Mungkin terkait tersebut, kalau menurut pendapat kakaknya bagaimana ya? Oke, itu tadi ini ya Kak Daniel berarti kalau misalnya ada spesies baru yang mungkin eh, inginnya itu jadi spesies yang lebih unggul, itu akan apa ya? Akan eh, menenggelamkan Jadinya spesies konsep yang lama. ya akan betul-betul akan menyisihkan spesies awalnya gitu ya. Barangkali Ya, di sini kakak-kakak ada yang pernah melakukan eh, hal yang terkait bisa sharing bareng di diskusi ini. Atau Kak Kairina ada tambahan mungkin? Baik, terima kasih ya. Untuk informasinya saya juga sedikit jadi oh iya, jadi oh iya ternyata begini, oh iya ya, jadi gini. Ya, jadi kalau untuk pemilihan tanaman kan tadi apakah bisa menenggelamkan ya spesies utamanya gitu, spesies awalnya gitu, karena bisa munculnya varietas yang baru, ya kan? Itu mungkin saya terjadi gitu menurut saya ya. Menurut saya terlebih dahulu saya perlu baca-baca kembali ya untuk terkait hal tersebut. Nah, tapi eh, dengan mungkin dengan ini ya dengan cara yang menguntungkan gitu kan untuk meningkatkan eh, kurangnya kerentanan terhadap penyakit dan juga untuk karakteristik morfologi yang kurang menguntungkan bagi tumbuhan itu tersendiri. Nah, tapi kalau untuk dari yang saya baca-baca ini kan untuk pemulihan tanaman ini eh, memunculkan varietas atau mengembangkan varietas yang baru dari spesies yang sudah ada. Nah, varietas ini itu mungkin memiliki sifat-sifat yang berbeda-beda gitu. Seperti ketahanan terhadap penyakit, terus produktivitas yang lebih tinggi, dan juga adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda-beda. Tapi mereka tetap menjadi bagian dari spesies tanaman yang sama biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan spesies baru akhirnya pada keturunannya itu bisa muncul gitu. Nah, untuk konservasi
Mungkin bisa dikatakan menurut saya terlebih dahulu ya, apa namanya konservasi dengan pemulihan tanaman ini bisa dikatakan meningkatkan konservasi juga, tapi eh, ada bukan bisa termasuk bukan meningkatkan konservasi karena bisa menenggelamkan juga. Saya sedikit sependapat ya tadi dengan pencerahan tadi juga gitu. Menurut saya seperti itu. Bagaimana? Saya Oke. kembalikan ke moderator terlebih dahulu. Oke, kalau kalau aku tarik garis tengahnya, sepertinya ini ya, eh, adanya 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 pemulihaan tanaman ini mungkin bisa jadi solusi untuk kebutuhan industri mungkin ya. Kalau misalnya kita membahas masalah konservasi, mungkin yang lebih tahan memang spesies awalnya, spesies utamanya yang belum dilakukan eh, perkawinan ini dan itu. Akan tetapi lagi-lagi kalau misalnya kita kembali ke kebutuhan industri, industri mungkin dituntut untuk memproduksi tumbuhan atau buah-buahan atau sejenisnya itu yang eh, bisa untuk dipasarkan. Jadi pemulihaan tanaman mungkin akan lebih apa ya, mungkin bisa membantu kebutuhan industri itu. Gitu ya mungkin Kak Daniel dan Kak Karina atau gimana? Eh, Kak, boleh izin nambahin lagi? Iya, iya. Sedikit nyimpulin aja. Ya mungkin eh, sedikit kurang masuk ya untuk pemulihan tanaman. Saya masukkan ke topik atau tema yang saya ajukan yaitu konservasi ya. Mungkin nanti bisa saya perbaiki kembali. Terima kasih juga untuk Daniel untuk tambahannya tadi dan juga masukan. Saya jadi lebih tahu juga ya untuk itu. Oke, terima kasih Kak Terima Karina dan kasih Kak Daniel. Kak Iya, moderator dan Kak Daniel. mungkin kita bisa lanjut diskusi ini di sesi yang lain ya, teman-teman. Kita masuk ke sesi berikutnya dulu karena kita juga keterbatasan waktu. Untuk sesi yang selanjutnya, kita ada topik yang akan dibawakan oleh Kak Zainur. Topiknya akan membahas tentang Tismia malayana atau Tismiaceae, a new species Myco-heterotrophic species from Peninsular Malaysia. Oke, kepada Kak Zainur, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, makasih Mbak Ulidia. Bisa tolong share screen-nya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ahmad Zainur dari Universitas Riau, dari jurusan Biologi. Nah, mungkin sebelumnya tadi sudah ada diskusi yang cukup menarik begitu ya, terkait mengenai konservasi tumbuhan dengan bioinformatika. Nah, terkait dengan hal tersebut, saya juga mengangkat mengenai kalau tadi konservasi dan juga bioinformatika sudah berada di hilirnya begitu di downstreamnya. Kalau ini saya mengangkat di bagian upstreamnya begitu, bagian hulunya terkait mengenai penemuan spesies baru begitu. Nah, bisa next slide. Nah, hal utama yang menjadi uh, hal yang menarik begitu, mengapa saya mengangkat uh, materi ini untuk didiskusikan bersama dengan teman-teman ialah yang pertama mungkin terkait mengenai konsep dari microheterotrophic itu sendiri gitu dan juga uh, tentunya dari jurnalnya gitu baru publish baru beberapa bulan yang lalu dan yang mungkin yang paling ditekankan adalah di pada kesempatan kali ini adalah terkait si tumbuhan yang punya kemampuan atau punya aktivitas microheterotrophic itu sendiri. Bisa next slide. Oke. Nah, uh, mungkin kita sering begitu ya, sering mendengar
dan juga mungkin belajar bersama, baik dari SMA ataupun mungkin selama bangku perkuliahan. Salah satu karakteristik utama begitu ya dari tumbuhan adalah memiliki klorofil dan juga mampu melakukan fotosintesis atau disebutnya sebagai autotrof, sebagai produsen primer begitu. Namun ternyata teman-teman dan juga rekan-rekan dari perkembangan studi dan juga perkembangan riset di bidang botani terutama menunjukkan bahwa tidak semuanya tumbuhan itu memiliki klorofil dan juga mampu melakukan fotosintesis. Ada beberapa jenis tumbuhan yang meskipun dia bersifat heterotrof, dia juga digolongkan ke dalam tumbuhan. Ya, eh, tumbuhan ini itu digolongkan atau diklasifikasikan kepada taksa tumbuhan itu eh, tidak serta merta tanpa alasan gitu. Dikarenakan tumbuhan tersebut memiliki karakteristik lain selain dia tidak memiliki klorofil gitu. Beberapa di antaranya mungkin dia punya organ tumbuhan seperti batang, daun, dan juga bunga. Dan juga tumbuhan tersebut terdiri dari sel-sel yang memiliki dinding sel tumbuhan. Oleh karena itu digolongkan kepada jenis tumbuhan meskipun tidak memiliki klorofil. Nah, tumbuhan yang mikroheterotrof itu sesuai namanya ya, mikro dan juga heterotrofik. Berarti tumbuhan tersebut tidak mampu memproduksi sumber energinya melalui proses metabolisme tanpa melibatkan konsumsi atau predasi dari uh, sumber substrat atau nutrisi lainnya. Sehingga berbeda dengan organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis yang hanya menggunakan uh, sumber-sumber karbon, sumber-sumber energi matahari dan sebagainya untuk dapat memproduksi sumber nutrisinya sendiri. Uh, sehingga organisme atau tumbuhan heterotrof itu memerlukan uh, sumber nutrisi uh, yang berasal dari organisme lainnya. Nah, terminologi mikro sendiri itu berkaitan dengan simbiosisnya atau hubungannya antara si tumbuhan ini uh, dengan fungi atau jamur itu sendiri. Sehingga dikatakan tumbuhan ini adalah tumbuhan mikroheterotropik gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tumbuhan-tumbuhan ini biasanya memiliki klorofil dalam jumlah yang kecil ataupun tidak memiliki klorofil sama sekali pada beberapa jenis gitu. Dan tentunya dikarenakan dia tidak berfotosintesis dan juga tidak memiliki klorofil, organ daunnya itu cenderung tereduksi begitu. Nah, reduksi ini berbeda dengan reduksi daun yang terjadi pada kaktus gitu. Kalau pada kaktus kan adalah bentuk adaptasi terhadap daerah yang selfit, daerah yang mengalami kekeringan tinggi begitu. Sementara jika di mikroheterotrofi terjadi reduksi daun diakibatkan karena organ daun sendiri itu tidak diperlukan untuk mekanisme atau metabolisme fotosintetik. Hal ini juga yang dapat membedakan antara tumbuhan mikroheterotropik dengan tumbuhan heterotrof dengan tumbuhan parsiali heterotrofik lainnya. Seperti mungkin teman-teman juga pernah sama-sama tahu terkait tumbuhan insektivor begitu ya, contohnya kayak Nepenthes dan lain sebagainya yang dia juga mengambil nutrisi dari organisme lain, namun tidak sebagai metabolisme esensial begitu. Jadi tumbuhan Nepenthes kan mengambil sumber nitrogen untuk memenuhi kebutuhan nitrogennya, namun untuk kebutuhan metabolisme primernya masih menggunakan fotosintesis sebagai sumber karbonnya gitu. Nah, untuk salah satu contohnya itu tumbuhan mikroheterotrofik adalah si Monotropa uniflora, mirip sakura begitu ya teman-teman lihat. Bisa next slide. Ini beberapa contoh lainnya. Ada tumbuhan Ionia amalginensis, Monotropsum humilum, Phaselanthus fluiflorus. Nah, dari tiga jenis tumbuhan ini rata-rata biasanya lagi-lagi daunnya tereduksi dan juga ada yang memiliki klorofil, ada yang sedikit klorofilnya. Next slide. Nah, ini adalah bagaimana mekanisme sebenarnya yang terjadi antara tumbuhan mikroheterotropik dengan fungi-nya atau mycorrhizalnya itu sendiri. Nah, dapat teman-teman lihat, sebenarnya ada dua mikroheterotropik, ada yang partially mikroheterotropik, ada yang full mikroheterotropik. Kalau yang partially dapat terlihat
tumbuhannya itu masih memiliki organ daun yang fungsional sebagai organ fotosintetik gitu. Sehingga masih terjadi transfer dan juga transfer dan take and give begitulah yang terjadi antara fungi dan juga tumbuhannya. Berbeda dengan full micro heterotroph itu biasanya hanya fungi saja yang memberikan karbonnya atau memberikan sumber nutrisinya, sehingga si tumbuhannya hanya mengambil tanpa memberikan sesuatu. Nah, biasanya si mikroheterotroph juga digolongkan sebagai fungi parasite, plant fungi parasite. Mengapa? Karena si tumbuhannya itu hanya mengambil keuntungan saja nih dari si fungi atau jamurnya. Nah, ini untuk ilustrasinya, fungi-nya ini tidak harus selalu makroskopis. Ada pada beberapa spesies itu sifatnya mikroskopis, sehingga tidak. Ini cuma sebagai icon saja gitu, sebagai ilustrasi dibesarkan gitu fungi-nya. Dan juga uh, mikroheterotroph. Mikroheterotroph itu salah satu bentuk adaptasi dari tumbuhan, di mana tumbuhan tersebut biasanya mengalami kondisi kekurangan intensitas cahaya, sehingga dan biasanya berada pada daerah naungan tumbuhan-tumbuhan yang besar gitu ya, di bawah naungan sehingga kurang cahaya matahari, sehingga untuk melakukan fotosintesis itu tidak diperlukan lagi, makanya mereka dapat tumbuh di bawah naungan di dalam. Kalau teman-teman bayangkan di dalam hutan yang besar begitu ya, ada pohon besar yang menutupi daerah naungan di bawahnya, yang shadingnya itu rapat atau kanopinya itu rapat dari satu pohon ke pohon lainnya, sehingga bagian bawah atau bagian groundednya itu sangat tertutupi nih sama kanopinya, sehingga cahaya mataharinya sedikit untuk masuk ke bawah. Nah, biasanya tumbuhan mikroheterotroph itu mampu untuk tumbuh di sana, dikarenakan mereka tidak perlu melakukan fotosintesis begitu. Bisa next slide. Nah, masuk ke si spesies yang dibahas di dalam jurnal tersebut adalah si Pismia malayana. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, Pismia malayana itu merupakan tumbuhan mikroheterotroph. Tentunya dia tidak memiliki, di tumbuhan ini tidak memiliki klorofil dan tidak melakukan fotosintesis dan bersifat parasit terhadap mikorizal ataupun jamur yang ada di sekitar tumbuhan tersebut. Nah, dapat teman-teman lihat begitu ya, ukurannya itu biasanya tidak terlalu besar, terutama yang Pismia malayana ini ukurannya itu ini untuk tumbuhan normalnya, maksudnya yang bukan yang masih kecil, bukan yang sudah tua banget begitu ya, yang ukurannya sedang-sedang, itu lebih besar lah dari koin. Koinnya itu sekitar 22 mm, sehingga mungkin ukurannya itu kalau sedangnya bisa 25 sampai 26 mm gitu. Bisa next slide. Lalu bagaimana dengan kedudukan taksanya begitu ya? Meski seperti yang saya sebutkan sebelumnya, meskipun dia non fotosintetik, dia juga digolongkan ke dalam kingdom Plantae dikarenakan memiliki karakteristik lain yang bersifat atau menunjukkan ciri dari tumbuhan itu sendiri. Nah, teman-teman juga kalau notice, dia juga dimasukkan ke dalam film Tracheophyta, menunjukkan bahwa dia tumbuhan yang berpembuluh dan digolongkan ke dalam Myopsida. Itu dia berada pada subfilum Angiospermae, yaitu tumbuhan berbunga, gitu. Bukan tumbuhan yang kriptogamus atau alat reproduksinya masih tertutupi atau tereduksi begitu. Nah, untuk kedudukan familinya sendiri atau taksa familinya, saya cari di GBIF itu septiknya di Burmaniaceae, sementara pada jurnal itu disebutnya familinya Thisniaceae. Mungkin ini masih terjadi perbedaan pendapat begitu ya antara pakar taksonomi untuk menentukan famili yang tepat di antara dari genus Thisnia, Thisnia ini. Bisa next slide. Nah, untuk deskripsinya sendiri, tumbuhan Thisnia malayana ini Acrophyllus herba, berarti herba yang tidak memiliki klorofil, tingginya bisa mencapai 10 cm, begitu ya. 10 cm itu kira-kira setengahnya penggaris besi,
Kemudian roots-nya atau akarnya itu vermiform, mirip vermiform itu mirip cacing begitu ya, namun tidak bercabang, bukan akar serabut, dia seperti akar tunggang, namun akarnya itu kecil, tidak seperti akar tunggang yang besar begitu ya, ini akar tunggang yang kecil, jadi mirip cacing atau disebut vermiform, tidak bercabang, diameternya itu 1 mm, warnanya itu coklat muda. Sorry. Untuk batangnya sendiri, batangnya itu tegak dengan panjang 6 cm, dapat mencapai 6 cm. Kemudian diameternya itu 0,2 cm, sementara warnanya itu warna kecoklatan tapi sedikit pucat. Dan batangnya itu juga biasanya menopang 1 hingga 4 daun, 1 hingga 4 bunga. Daunnya itu sendiri dalam satu organisme biasanya itu terdiri dari 2 sampai 4 dengan duduk daunnya alternate. Bentuk daunnya atau pertulangan daunnya itu bersisik, kemudian tepi daunnya itu irregular serate, namun mirip atau hampir menyerupai entire atau ratap gitu ya. Untuk panjang daunnya itu mencapai 6 mm, lebar daunnya itu 1 mm, dan warnanya itu kecoklatan. Sementara untuk bunganya sendiri itu terminal, kemudian asimetrik, dan juga sedikit zigomorph dengan panjang bunganya itu mencapai 13 mm, termasuk dengan ovari atau bakal buah. Bisa next slide. Baik, mungkin berdasarkan uh, yang saya paparkan sebelumnya, mungkin teman-teman saya ingin membuka open question, tidak harus dijawab sekarang, atau mungkin mau dijawab sekarang juga tidak apa-apa begitu ya. Uh, Mungkin uh, tidak harus dijawab sekarang, bisa teman-teman cari informasinya sendiri atau bagaimana. Yang saya sebutkan adalah uh, can we call non-photosynthetic plant as a plant? Yang bermakna bahwa apakah kita bisa menyebut nih non-photosynthetic plant atau tumbuhan yang tidak melakukan fotosintetik sebagai tumbuhan begitu. Nah, untuk jawaban sendiri ini masih debatable atau masih diperdebatkan di ahli taksonomi botani, tapi itu balik lagi kepada teman-teman. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih banyak Kak Zainur atas materinya. Hmm, Kira-kira dari teman-teman ada yang mau menyampaikan opininya nggak dari pertanyaan akhir Kak Zainur tadi? Jadi apakah tumbuhan yang tidak melakukan fotosintesis itu dikatakan tumbuhan? Atau masih pada mau cari referensi lain mungkin ya? Dari materi yang disampaikan Kak Zainur, apakah ada yang mau ditanyakan teman-teman? Ada mau disampaikan mungkin? Silakan Kak Daniel. Ada Kak Daniel yang udah raise hand. Oke, halo Kak Zainur ya ya kalau Kak Zainur, dan terima kasih buat materinya yang ini cukup menarik bagi saya gitu. Kebetulan saya memang udah tahu ada tanaman seperti itu. Kebetulan tanaman hias banyak ya tanaman seperti itu, tapi saya baru tahu kalau namanya itu Myco heterotropi. Nah, gitu. Nah, kebetulan tadi saya pengen menyampaikan opini saya ya terkait dan tadi kakak sampaikan di akhir, yang kakak tanyakan di akhir, apakah tanaman yang tidak apakah yang tidak fotosintetik itu bisa dikatakan tanaman gitu. Kalau menurut saya dari segi biologi selnya ya kita kan bisa membedakan tanaman atau tidak itu dari selnya. Kalau misalnya selnya tanaman itu dia tuh punya dinding sel. Kalau misalnya yang selain tanaman dia tuh gak punya dinding sel. Nah, selama dia punya dinding sel, menurut saya itu kita masih bisa kategorikan dia atau klasifikasikan dia sebagai tanaman. Nah, tapi ada pertanyaan baru. Ketika tanaman tersebut tidak mempunyai organisme tanaman tersebut tidak mempunyai kloroplas, itu bisa jadi ini juga sih, bisa jadi pertanyaan juga gitu. Nah, dia kan tanaman dan dia itu seharusnya kan bisa menghasilkan energi sendiri gitu, tapi dia bisa menghasilkan energi sendiri dari kloroplas yang ada di selnya gitu. Nah, tapi dia ini nggak punya
kloroplas nih. Jadi akhirnya pada akhirnya dia kan jadi ini ya menumpang gitu kan ya. Nah, itu yang mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut terkait hal tersebut sih kalau menurut saya. Terus sebenarnya ada sih yang saya tahu juga itu beberapa tanaman yang dia tuh gak punya kloroplas, seperti tanaman-tanaman variegata, yang mana mungkin kalau teman-teman tahu yang ada bougainville, tanaman bougainville yang daunnya kadang tuh putih, atau kayak tanaman hias ya lebih umumnya itu yang daunnya agak berwarna hijau. Nah, tapi sebenarnya dia itu masih bisa berfotosintesis kayak gitu. Karena yang diserap itu kan kan banyak ya, ada karoten, kan ada beberapa macam tuh. Kalau misalnya kita lihat spektrumnya, kan ada klorofil A, klorofil B, ada karoten, ada antosianin dan lain-lain gitu. Nah, tapi kalau case-nya yang ini ya, mikoheterotopi ini menurut saya ini unik banget sih menurut saya. Dia mungkin bisa disampaikan ya sama Kak Zainur, dia tuh sebenarnya punya dinding sel atau enggak kayak gitu. Nah, dia kan kalau yang mungkin dari yang saya sampaikan dulu dia punya dinding sel, tapi dia gak punya kloroplas kayak gitu. Nah, ini kan atau nggak bisa berfotosintesis. Nah, mungkin bisa apa ya disambung sama Kak Zainur terkait hal tersebut. Makasih. Silakan Kak Zainur. Eh, Mungkin terkait ke bagaimana organisme eh, organisme tersebut itu di tingkat selnya begitu ya. Nah, untuk yang sejauh saya ketahui, organisme mikroheterotrof itu struktur selnya itu hampir mirip dengan eh, tumbuhan pada umumnya, eh, seperti memiliki dinding sel begitu ya. Dan sejauh yang saya ketahui itu dinding selnya juga tersusun dari selulosa, hemiselulose dan lain sebagainya, yang mirip dengan struktur dari tumbuhan lainnya gitu. Bukan yang struktur dinding selnya yang seperti pada jamur gitu ya, atau yang terdiri dari kitin ataupun daripada si microbes yang terdiri dari peptidoglikan gitu. Jadi untuk struktur dinding selnya itu sendiri mirip dengan tumbuhan pada umumnya, namun yang lack atau yang kurangnya adalah si plastidanya, eh, kloroplasnya, sehingga dia tidak dapat melakukan fotosintesis gitu. Berbeda mungkin dengan yang Mas Daniel sebutkan terkait tumbuhan variegata begitu ya, yang memiliki pigmen-pigmen lain yang mampu sehingga masih mampu melakukan mekanisme fotosintetisnya begitu ya. Walaupun sejauh yang saya tahu, biasanya variegata itu tidak seluruhnya eh, bagian tumbuhannya itu tidak berwarna hijau gitu. Jadi ada yang berwarna hijaunya. Kalau teman-teman ingat yang bougainville kan ada yang bagian tengahnya biasanya yang berwarna lebih gelap gitu ya, sehingga masih ada klorofilnya walaupun tidak sebanyak klorofil yang ada pada tumbuhan non variegata begitu. Nah, kalau pertanyaan tadi masih ada dinding selnya mirip dengan sel tumbuhan lainnya. Mungkin tapi untuk bagaimana strukturnya secara sel itu cukup tidak banyak referensi yang menunjukkan dikarenakan uh, untuk studinya sendiri itu masih sebatas pada identifikasi atau penemuan spesies baru karena kan jumlah individunya sendiri begitu ya. Jadi kan kalau kita ingin melakukan studi riset, terutama studi riset molekular itu uh, tidak selalu berhasil begitu, sehingga memerlukan individu yang cukup banyak gitu. Nah, untuk yang mikroheterotropik biasanya individunya sedikit sehingga para peneliti atau periset itu sulit begitu untuk mencari individu dan mereka juga mempertimbangkan untuk tetap berada di alam. Mungkin jawaban dari saya segitu. Saya kembalikan kepada Mbak Uli. Oke, dari Kak Daniel apa ada feedback? Cukup, Kak. Oke, terima kasih Kak Daniel dan Kak Zainur. Bisa jadi tambahan informasi ya buat kita teman-teman yang hadir di room sore hari ini. Mungkin pertanyaan dari Kak Daniel sekaligus menutup sesi kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Kak Zainur, terima kasih banyak Kak Daniel dan partisipan lain yang sudah hadir pada kesempatan sore hari ini.